Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Iman di channel 102 Hz FM Station Pelajar Berprestasi. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu dan semangat selalu. Baik adik-adik, pada hari ini Kak Iman akan melanjutkan tentang materi gelombang di part pertama. Nah, sekarang kakak akan terangkan bagaimana penerapan dalam hitung-hitungan soal, sehingga kalian lebih mengerti tentang penggunaan rumus daripada gelombang, materi gelombang. Baik, kita mulai. Nah, kemarin kakak bilang besaran-besaran pada gelombang itu ada yang namanya frekuensi, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi tiap detik, di mana dirumuskan F sama dengan N per T. Begitu juga periode, waktu yang dibutuhkan gelombang untuk satu gelombang atau getaran, ditulis secara matematis T per N. Begitu juga cepat lambat gelombang, V sama dengan lambda per T atau sama dengan lambda kali F, di mana terjadi hubungan antara F dan T. Nah, biar lebih mengerti hubungan antara F dan T, kita langsung saja berlanjut ke contoh soal. Nah, lihat adik-adik. Sebuah gelombang menjalar pada air dalam waktu 2 detik. Oke, jadi sebuah gelombang menjalar dalam waktu 2 detik. Gelombang dapat menempuh jarak 10 meter. Oke. Pada jarak tersebut terdapat 4 gelombang. Nah, tentukan frekuensi, periode, dan cepat lambat gelombang. Nah, apa sih maksud daripada soal ini adik-adik? Jadi gini adik-adik maksudnya. Kita gambarkan dulu ilustrasi soal ini. Nah, misalnya nih kakak gambar gelombang, sebuah gelombang. Set, 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 set. Gitu adik-adik ya. Nah, ini gelombang pertama, ini gelombang kedua, ini gelombang ketiga, ini gelombang keempat. Nah, maka dalam soal terjadi 4 gelombang. Nah, gelombang ini menempuh jarak berapa meter katanya? Dia menempuh jarak itu adalah 10 meter. Oke. Itu ditempuh dalam waktu T-nya adalah 2 detik atau 2 second. Oke. Nah, inilah ilustrasi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita disuruh cari yang pertama adalah frekuensi. Yang A, frekuensi. Nah, frekuensi itu rumusnya ada 2, yaitu ada N per T, oke, atau 1/T. Oke. Nah, mana rumus yang kita ambil? Tentunya dari soal-soal ini diketahui bahwa jumlah gelombangnya ada 4. Yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi di sini N-nya, gelombangnya, jumlahnya ada 4. Maka kita masukkan langsung F sama dengan 4 per waktunya adalah 2 second. Sehingga frekuensinya 2 Hz. Oke. Nah, sekarang pertanyaan B kita lihat. Pertanyaan B ada tentukan periode. Nah, periode juga ada 2 rumusnya, yaitu T sama dengan T per N dan T 1/F. Oke, umpama kita masukkan yang ini. T waktunya 2 detik, N jumlah gelombangnya ada 4 sehingga 0,5 second. Kalau kita masukkan ke rumus T 1/F, maka 1 F-nya sudah ketemu 2, maka juga 0,5 second. Oke, inilah hubungan antara F dan T. Baik, sekarang pertanyaan C. Oke. C ditanyakan adalah cepat lambat gelombang, di mana rumusnya juga ada 2, yaitu lambda F atau lambda per T. Oke. Nah, kita lihat F-nya sudah diketahui, T-nya sudah diketahui juga. Nah, lambdanya, bagaimana cara mencari lambda? Nah, kita lihat dalam soal ini terjadi 4 gelombang, maka 4 lambda sama dengan berapa jarak yang ditempuh? Adalah 10 meter. Oke, maka lambda sama dengan 10/4 sama dengan 2,5
meter. Oke, setelah dapat lambda, kita masukkan ke rumus yang pertama menggunakan F. Lambda kali F sama dengan lambdanya 2,5 dikalikan 2 sama dengan 5 meter per second. Nah, bagaimana dengan rumus V sama dengan lambda per T? Maka lambdanya berapa adik-adik? Kita ketahui 2,5. T-nya berapa adik-adik? Kita ketahui 0,5. Tentu hasilnya sama, yaitu 5 meter per second. Sampai sini adik ngerti ya? Hubungan antara F dan T kita aplikasikan dalam bentuk soal. Oke, kita berlanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita lihat adik-adik bahwa pada permukaan suatu danau terdapat dua gabus yang terpisah sejauh 60 cm. Keduanya turun naik secara bersamaan dengan frekuensi 2 getaran per detik. Oke, kita ulang. Ada dua buah gabus terpisah, oke, sejauh katanya 60 cm. Keduanya turun naik, oke, dengan frekuensi katanya 2 getaran per detik atau 2 Hz ya. Bila salah satu gabus berada di puncak, oke, dan yang satu berada di lembah gelombang, tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Oke. Nah, ini juga harus kita ilustrasikan dengan gambar adik-adik ya. Kita ilustrasikan dengan gambar. Oke, kurang lebih seperti ini. Baik, lihat adik-adik. Nah, kita gambar dulu gelombangnya. Oke, kita gambar gelombangnya. Oke, ini satu set ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini adalah benda satu. Oke, ini benda satu. Oke, ini benda dua. Oke, gabus satu dan gabus dua. Nah, katanya jarak antara gabus satu dan gabus dua itu, oke, jaraknya ini adalah 60 cm. Oke, sekarang kita cari lambdanya atau panjang gelombangnya. Nah, ini kita part-part dulu. Kita potong bagi dua, potong bagi dua, potong bagi dua, potong bagi dua. Oke. Nah, setiap satu bukit ini adalah setengah. Berarti kalau dibagi dua ini adalah seperempat, ini seperempat, ini juga seperempat, ini juga seperempat, ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat. Oke, kita lihat tentunya dari sini. Ya, kita ngitung dari sini sampai sini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sini setengah, 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 setengah. Berarti lambdanya adalah ada setengah. 1 setengah. Oke? Ketemu lambdanya. Sekarang kita lihat informasi dari soal. Ini frekuensinya katanya 2 Hz. Sampai sini paham? Oke. Jaraknya adalah katanya 60 cm antar gabus. Antar benda maksudnya ya. Oke. Nah, dari sini, dari informasi ini kita akan mendapatkan lambda. Tadi katanya lambdanya berapa? Kita belum tahu kan? Maka kita lihat, oh ada 1,5. Maka 1,5 lambda sama dengan berapa jaraknya? 60 cm. Maka lambda sama dengan 60 per 1,5 gelombang, yaitu 40 cm. Kita jadikan meter, 0,4 meter. Oke, sampai sini Pak adik-adik? Gampang ya. Sekarang kita masukin ke rumusnya. Pertanyaannya V. V sama dengan ada dua rumus juga, yaitu tadi lambda F dan V sama dengan lambda per T. Oke. Dari sini kita bisa dapat langsung kalau ini ya. Lambdanya berapa tadi? Katanya dari 0,4. Oke. F-nya berapa? 2. Maka 0,8 meter per second. Oke. Nah, bagaimana kalau dengan menggunakan T? Maka kita cari dulu T-nya. Maka T sama dengan 1/F.
1 per berapa? F-nya 2 sama dengan 0,5 second. Maka V sama dengan lambda per T sama dengan lambdanya berapa adik-adik? 0,4 per 0,5 atau setengah. Tentu perkaliannya gampang ya. Jadi 0,4 kita balik jadi kedua per 1 sama dengan 0,8 meter per second. Sama hasilnya. Oke, ini sama hasilnya. Jadi inilah hubungan-hubungan keterkaitan antara F dan T dalam penggunaan rumus dalam soal. Intinya kita cari yang tercepat dalam mengerjakan soal-soal ini. Oke, apakah pakai F ataukah pakai T? Mana dulu yang kita lebih dapat? Oke. Nah, kiranya cukup sampai di sini penjelasan kakak mengenai contoh-contoh soal ini. Nah, kakak harapkan jika kalian belum mengerti, kalian ulang terus video-video ini. Kalian ulang-ulang aja sampai kalian mengerti dan memahami. Baik, kiranya cukup sampai di sini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, loncengnya sebagai notifikasi, komen dan plus like-nya sehingga kalian bisa terus ikuti channel kakak selanjutnya. Sampai sini dulu. Terima kasih. Jaga kesehatan kalian semua. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, belajar yang rajin sehingga kalian menjadi siswa atau pelajar berprestasi dan bisa station di channel 102 Hz FM, station pelajar berprestasi bersama Kak Iman. Oke, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya tentang fisika kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.